Jadi disebut El Gibor, ya kan? Mantap. Allah yang perkasa. Ya memang dia Al-Jabar. perkasa. Al-Jabar. Dia disebut sebagai Hak-Kados, Al-Kudus. Al-Qudus. Dia Iya, disebut sempat dulu nih. iya, betul. ya, itu semua Al-Melek, Al-Malik. Al-Melek, Malik. 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 Al-Malik. Ya, Al-Malik. itu semua adalah semua esensi Tuhan yang kita bisa pahami. Nah, Tuhan disebut Roeh, gembala. Kapan Tuhan pernah jadi gembala? Nggak pernah. Tapi sifat gembala kita ketahui bagaimana sifat gembala itu mengayomi, memberi makan, ya, menjaga, itu sifat. Nah, salah satu sifat Tuhan yang feminim ada namanya Shekinah, seperti ibu, itu ibu. Bukan berarti Tuhan itu feminim, enggak, tapi sifat feminimnya itu Shekinah. Itu salah satu sifat Tuhan yang feminim. Yang lainnya itu semua sifatnya ada. Jadi kita memahami sifat-sifat Tuhan itu lewat apa yang nama-namanya itu kita bisa pahami dan kita sentuh untuk bisa dimengerti. Tapi kalau Tuhan, bedanya gini, orang-orang Kristen ini ingin Tuhan itu terlihat gitu, ingin terlihat. Nah, kalau orang Yahudi enggak begitu, karena diajarkan di dalam Taurat Tuhan bukan manusia pertama. Terus di dalam Taurat dikatakan dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa, wujud pun tidak, hanya suara. Kita lihat waktu Musa ingin Tuhan perlihatkanlah kemuliaanmu, Tuhan bilang tidak ada yang bisa melihat aku bisa hidup gitu. Jadi memang Tuhan itu ya. Tapi Bang Bel, sorry Bang, aku potong. Memang betul kata Bang Denny ya. LA ini Gabriel menerjemahkan. Karena gini, ketika saya menggunakan logika, ya nggak masuk. Masa Tuhan kayak gini ya? Dia ngatain kayak gitu sama saya Bang. Nggak gitu, Ya, Bang, gitu. makanya Boleh saya dong, bilang izin dong gitu. ngomong sedikit. Makanya begini saya bilang, kekristenan itu kita lihat usul-usulnya dari mana sih gitu kan. Nah, gini loh. Dalam dunia kekristenan itu Tuhan itu kepingin terwujud, dilihat gitu. Tanpa melihat itu nggak puas. Jadi selalu diwujudkan lewat apa? Patung. Ya, digambar lah itu patung. Apalagi Itu bukannya budaya Yahudi, Bang. Yahuda apa itu? Israel dulu waktu pembebasan bukannya memang harapannya seperti itu. Karena pada zaman itu memang adatnya, budayanya itu dewa-dewa berbentuk wujud, patung dan lain-lain. Makanya Israel Nggak pun ada. tertarik Israel melalui Israel Harun itu- dibuatlah sebuah patung. Itu kan Israel budaya itu- zaman dulu. Bukan Israel mengacu itu- pada Bil, Kristennya. terus kalau yang di Besel Menukit Mutenu itu yang di terjemahan Gabriel LAI serupa dan segambar itu harusnya gimana, Bil? Oh iya, ntar dulu ya. Jadi gini, kalau kamu mau ke arahnya ke situ ya, ke arah waktu di orang Yahudi menyembah patung lumpuh emas, kamu kurang baca Alkitab tuh. Tidak semua orang Yahudi menyembah patung lumpuh emas. Baca dong di situ. Ketika Musa nih, saya kasih tahu ya, ini kamu nggak akan dapat pendeta manapun nggak akan punya pengetahuan sekuno ini. Waktu Musa turun dari Gunung Sinai, ya kan, dia bawa itu Lukot Haven, 2 loh batu ke bawah. Nah, ini batu sama tulisannya ini langsung dari surga loh, dari Gan Eden, langsung dari langit ya. Ini batunya bukan batu materi dari bumi ini. Nanti pas kedua baru dibilang Musa, ambillah batu dan kau pahat gitu. Jadi ini batu yang spesial. Jadi kalau orang itu lihat ya, orang yang di semua sudut itu bisa melihat, yang di belakang bisa nengok, yang di samping bisa nengok, di belakang bisa nengok. Nah, itu kan dibawa oleh Musa ya. Nah, tulisan itu ditulis oleh Hasem loh. Hasem sendiri yang menulis, bukan Musa. Itu yang 10 perintah Tuhan. Tuhan yang menulis sendiri dengan jari tangannya, yang menurut Torah ya. Tuhan sendiri menulis dengan jarinya. Dibawa turun oleh Musa. Begitu orang Israel ketahuan melihat, Musa melihat mereka menyembah patung lumpuh emas, apa yang terjadi? Batu ini kan berat ya, tapi yang menopang berat batu ini adalah huruf-huruf kudus ini. Anuk ya semeleka ostika misra beta padim lo yileka le makrem alpane lo tasaleka filfeku temun asir wasemal dan seterusnya. Ya, itu huruf-huruf itu yang menopang berat batu dari langit ini sehingga enteng di bawah Musa. Nah, begitu sampai di kaki gunung menyembah berhala mereka, apa yang terjadi? Huruf-huruf ini terangkat
ya, menghilang, pudar mereka dia. Kayak kalau difilmkan tuh ada tuh kayak terbang gitu. Ya kan? Satu lagi, Bang Billy, saya potong dikit Bang Billy. Belum selesai. Ya, izin. Habis itu baru karena batunya itu jadi berat, jadi Musa kebuang, jadi batunya pecah. Nah itu baru nanti yang kedua Tuhan suruh bikin dari batu yang di bumi dan Musa yang memahat. Jadi udah berbeda itu. Nah itu ada di Aaron Brit yang pertama yang dibuat oleh Musa. Aaron Brit itu tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu ada dua. Yang satu dibuat oleh Betsalel, yang satu dibuat oleh Musa. Nah, di dalamnya itu ada dua loh batu yang oleh Musa, yang dari Tuhan sama yang dari Musa. Jadi ada dua tabut perjanjian, yang di dalamnya ada tabut perjanjian dari Tuhan, yang satunya lagi tabut perjanjian yang dibuat oleh Musa gitu. Ya lanjut. Dikit Bang Billy. Terkait dengan Bang Sweb, ini dulu Bang Sweb, dikit. Satu setengah menit. Bang Billy, betulkah batu yang pertama tadi itu berasal dari surga, Bang Billy? Betul, itu dari surga itu. Iya. Materinya tidak ditemukan di bumi ini. Tuh, nah kalau menurut orang Bang Billy, agama ya Judaisme, ada batu dari surga. Tapi ketika ada batu hajar dari surga dalam pemahaman Islam, ya. mereka mencemooh. Jadi antara Yahudi dengan Islam ada batu yang sama-sama berasal dari surga. Lanjut Bang Billy, makasih Bang Billy. Cuma itu aja Bang Billy. Saya mungkin. Oke, jadi begitu